ya, linknya cari dulu gitu. Dan tanpa berlama-lama nih Azuri, langsung let's and go. Kita masuk aja ke map kelima kita tentunya, yaitu Kalahari. So siapkan cemilan kalian di 2 match terakhir ini, pasti bakal seru banget. Dan pagi-pagi pasti happy tapi tidak happy untuk FE dan juga Void 69, karena kita lihat ternyata mereka sudah mulai buka tembakan, dimana di dekat mereka juga ada teman-teman dari Bigetron yang tadi hampir sedikit terpancing. Gue lihat Rioboy ya hampir mau jalan ke sana, tapi gue rasa dengan resource yang masih belum cukup dari Rioboy mengurungkan niatnya dan kembali melakukan looting. Tapi kita lihat kali ini pertempuran sudah mulai pecah, nampaknya ada seorang Raf dengan jump shot yang luar biasa tadi berhasil menembakkan satu player langsung di end begitu saja. Tapi kita lihat juga dari seorang Maal dalam bahaya. Oh no, ternyata Maal harus terculik begitu saja jauh dari teman-temannya, langsung dikeluarkan ke arah lobby. 3 poin kill dari tim FA pagi-pagi, cukup bagus, pembukaan yang manis tentunya. Ada satu upaya tekanan diberikan oleh seorang Ardeka, memutar regroup dulu aja. Jadi dia tadi ngasih beberapa lemparan utility yang ia miliki hanya untuk memberikan space untuk dirinya melakukan regrouping terhadap teman-temannya. Ya, Void 69 ya emang dirugikan untuk segi resourcing senjata. Kalau dia juga untuk nafsuan tadinya, bisa dibilang itu menjadi malapetaka dan riskan bagi timnya untuk mendapatkan poin eliminasi terbawah. Jadi dari Void 69 karena emang kita lihat dia struggling banget untuk segi poin placement ya. Jadi dia memutuskan untuk bertahan, dan posisinya juga sebenarnya sebelum dari FE ini masuk ke areanya dia di piramida sebelah, itu bisa aja satu orang ini Bruli ya kalau nggak salah, itu sempat Bruli apa Ruli, dia sempat seharusnya untuk survive. Dan lebih tepatnya dia tuh kayak ngelihat tim FA ini bergerak ke kiri, nggak fokus ke arah launchpad, baru dia bergerak pakai launchpad. Iya, ya, dia memanfaatkan momen yang cukup baik yang akhirnya dia bisa menggunakan launchpad di saat teman-teman dari tim FA sedang tidak berada di area launchpad atau tidak melihat keberadaan launchpad tersebut ya. Jadi dia manfaatkan dengan sangat baik, namun akhirnya teman-teman dari tim FA langsung menggunakan launchpad juga, melakukan rotasi lanjutan, dan dengan 3 poin kill harusnya ini bisa menjadi mental boost yang cukup bagus untuk teman-teman dari tim FA. Dalam segi lootingan juga ya nggak begitu banyak, but mereka akan sedikit lebih unggul daripada tim-tim lainnya karena mereka bisa menyapu bersih satu area yang walaupun tidak terlalu banyak juga sih. Betul banget, area Shrines itu area piramida ya, 2 piramida. Dan menurut gue yang cukup sulit dilakukan berperang di area situ adalah ketika kita berada di lorong-lorong ya. Di lorong itu cuma ada satu jalan, kecuali di tengah membagi beberapa jalan, baru kita bisa untuk bergerak merangsak masuk ke arah musuh. Tapi kalaupun ada glue wall menutup, itu juga menyulitkan kita. Namun di sisi lain kita berpindah lagi dan lagi. Dua tim ini di area map yang sama, Common Pulse kalah hari kedua kali ini bersinggungan lagi. Aura dengan Zooms yang emang bener-bener dendam ke Sumat kayaknya. Dan kalau udah kita lihat, Adrian pun bakal tumbang juga di tangan teman-teman Zooms. Tetapi Zooms lebih tepatnya udah mengending begitu aja, dan Aura harus berhati-hati lagi dan lagi, memikirkan sedemikian matang agar bisa untuk nge-clutch, karena posisi mereka bisa dibilang ini kebalikan daripada posisi Zoom di round sebelumnya, dan Ajiknya pun kena landmine. Iya. Astaga, Ajik, hampir saja kamu hilang ya nak ya dari muka bumi ini. Tapi kita lihat teman-teman dari Aura Ignis di beberapa match sebelumnya itu mulai ada penurunan performa ya, dari mulai terpick off satu persatu. Namun kita beralih terlebih dahulu Dewa United kali ini Ubams dan Rain, ternyata tembakan tatap muka yang tidak bisa dihindari pastinya berhasil menumbangkan seorang Rain dan menyisakan 2 player aktif saja dari teman-teman Dewa United karena satunya lagi kenok juga. Sementara Leglot kali ini dengan sangat beringas memberikan satu tembakan peringatan ke arah seorang Rans, bahkan langsung melakukan upaya rush, namun maybe di sisi lain ternyata berhasil terculik begitu saja. Menyisakan 3 player lagi dari RQ, ada satu granat yang dilemparkan namun ternyata masih bisa untuk dihindari oleh seorang Rans. Menyusul yang kedua kali ini untuk mendelay pergerakan dari seorang Rans, namun gue rasa ini dari Leglot sendiri masih nunggu timing yang pas. Harusnya dengan satu freezing juga yang sudah dilemparkan oleh seorang Leglot, kali ini coba untuk dibuka jalannya, namun ternyata dari seorang Rans coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu. Gue rasa di sini kita lihat juga dari Leglot kembali melakukan satu upaya upaya pertahanan diri, tapi kita lihat dari Razor melakukan satu upaya rush ke arah depan. Kita lihat juga tembakan yang tidak bisa dihindari dari segala arah berhasil memulangkan Dewa United di posisi ke-12. Di posisi ke-12, setup yang menurut gue emang betul-betul sulit, udah kejepit juga walaupun sebelumnya berhasil menculik maybe ya. Dan itu kayak apa ya, menjadikan hal yang gak terlalu sia-sia banget bagi gua. Kalau
udah tusun, seenggaknya ada ngapainnya 1 poin lah. Iya, at least adalah 1 poin. Ada 1 poin dan Dewa United juga dipaksa untuk riset lagi dan lagi karena performnya ya emang sebelumnya itu grafiknya bisa dibilang bagus dan pada dari ini di match day keempat ya Julia. Ya. Itu kayak bener-bener menurun banget. Lah, Dari- dia di leaderboard ke-15 loh. Oh my god, ke-15 ya. Jauh banget. Bahkan dia aja 1 tingkat di bawah Vayne. Dan Vayne itu kalau bisa dibilang dia udah improve banget. Udah berubah banget dan nunjukin gameplay yang emang udah apa ya, udah bener-bener matang dan nggak mau dipungkiri banget untuk tergesernya. Dan ini sementara, Gila, my god, JRC. JRC menggeser Dragon Phoenix. Menggeser Dragon Phoenix tapi dengan dengan poin yang cukup tipis, hanya terpaut 2 poin aja. So menurut gue Dragon Phoenix masih ada kemungkinan banget buat nyusul GRC untuk standing di hari ini ya tentunya. Tapi kita lihat tadi dari Dragon Phoenix juga sudah mendapatkan tekanan bertubi-tubi di awal permainan. Gue agak sedikit ragu kalau misalnya mereka ke depannya bakalan menunjukkan performa yang luar biasa. Tapi nggak ada yang tahu ya, karena biasanya walaupun awal-awal mereka udah kena tekanan, harusnya untuk tim-tim yang kuat mereka memiliki mental yang bagus, jadi akan improve lagi untuk ke mid game ataupun late game nantinya. Dragon Phoenix di early dan juga Tuh nah kan, baru baru kita diomongin. bahas ya. Iya, ya, Baru panjang umur ya, diomongin. panjang umur. Denzo tuh langsung kan. dapetin Nixon loh dari tim FA. Gak mau dia diomongin gitu sama gue tadi, langsung Iya. marah, Langsung marah. Wah, gue Langsung nggak nge-kill. terima banget nih lo ngomongin gue balas dendam mah pakai kill gitu ya. kayak kill, Ini langsung gue gokil diem. banget. Dragon Phoenix bisa dibilang untuk malam ini dia tuh kayak kejar-kejaran poin gak sih sama JRC? Iya, mereka tuh kayak lagi lomba estafet, lo tau gak sih, yang kayak sebelahan banget. Betul. Dan ya siapa dulu ada yang nyampe nanti di round ke-6 dengan poin tertinggi, ya itu yang akan jadi pemenangnya untuk hari ini tentunya. Tapi Iya. kita balik lagi ke arah game di mana tim FA bisa gue bilang di game kelima kali ini mereka ada peningkatan yang cukup baik harusnya. Dimulai dari pertahanan yang cukup bagus juga, yang akhirnya bisa membuahkan 3 poin kill tadi di awal permainan, dan kali ini mereka masih survive juga walaupun masih 11 tim tersisa, tapi nggak menutup kemungkinan kita lihat perkembangan mereka dari awal, dan kali ini mereka menunjukkan permainan yang cukup baik sejauh ini. Ya betul, cukup baik karena dari grafik awal di match day pertama itu gue lihat dari FA pun ada di peringkat paling bawah. Ada di peringkat paling bawah dan sebelumnya itu apa ya? Permainan mereka kayak emang betul-betul gambling dan udah bingung nih kita mau gimana setelah beriring jalan sampai ke match day keempat kali ini. Dan kalau nggak salah udah masing-masing tim itu udah dapatin 2 match atau 2 permainan selama match day itu berlangsung atau selama week itu berlangsung. Jadi mereka tuh udah bener-bener belajar, kita udah riset hal apa yang kita lakuin tadi yang udah berdampak fatal banget bagi tim kita coba berbenah, kita coba untuk perbaiki itu. Ketika hal itu kita perbaiki, then this is it. Kita dapat masuk ke dalam top 3. Iya, Dari dapat teman-teman masuk FA. dalam top 3, betul sekali. Bagus banget perkembangannya, sangat luar biasa. Tapi kita lihat dari Bigetron. Nih, ini yang menarik yang menjadi concern kita hari ini adalah Bigetron ya. Karena beberapa kali tadi Bigetron sebenarnya menunjukkan permainan yang bisa gue bilang ups and downs. Kenapa bisa gue bilang gitu? Karena di satu momen mereka gila banget, dalam seketika mereka tiba-tiba langsung kayak ya langsung hilang fokus, bahkan dibalikin keadaannya kayak gitu. Tapi di sisi lain kita lihat dari Aura ternyata sedang melakukan satu pergeseran dengan teman-teman dari tim Zoom, dimana kita lihat satu playernya yaitu Lukman berhasil diculik begitu saja di arah high ground. Kali ini dia seorang otang coba memantau pergerakan teman-teman dari Aura Ignis, dimana tembakan sudah mulai dibuka rapat, ternyata menjadi korban selanjutnya dari Zoom atas Aura Ignis. Tapi kita lihat Aura Ignis kali ini menjadi info yang cukup bagus. Wah, udah nggak ada nih 2 orang, gas langsung rush cepat di sini teman-teman dari Aura Ignis mencari keberadaan 2 player yang tersisa. Tapi hati-hati aja, hampir saja menjadi santapan, dimana tadi lagi gulung medkit tiba-tiba ada tembakan yang tidak diduga-duga dari sebelah kiri. Ada Ghoul di tangga yang coba menghalangi, tapi tidak menurunkan semangat teman-teman dari tim Aura Ignis di arah tangga. Satu player lagi berhasil ditumbangkan, namun dari Ajixnya pun tadi hampir saja dihilangkan ya. Tadi dari Ajixnya mungkin coba untuk naik ke tangga, tapi ada player dari tim Zoom yang nungguin di tangga yang akhirnya kena beberapa hit langsung ternok. Tapi dengan sangat baiknya dari atas Adrian udah nyampe duluan, dia lompatin tadi Ghoulnya yang akhirnya dia bisa backup cepat Ajix. Iya. Kalau gue lihat ya emang kayak apa ya? Ajik ngebukain jalan tapi yang sampai di atas duluan itu Adrian. Iya, lompat Kebalik dia kayak kanguru. Iya, kebalik. Dan bahkan sedikit kalau kita notice segi setup antara Aura dengan Zoom itu sama banget kayak round kedua ya, round kedua ya di sebelumnya tadi. Kalahari. Di Kalahari. Di arena emang bener-bener sama dan keculiknya pun sama. Sama kayak gitu ya. Otang lagi Patternnya terakhir. sama. Makanya
Ini sama banget dan bisa dibilang itu kayak replaynya enggak sih. Dan kalau kita lihat juga berpindah daripada Otang yang lagi dan lagi, kali ini bakal coba untuk di-secure, Vaindrian pun bakal coba untuk dihidupkan, kali ini bakal coba untuk adu mekanik dengan senjata jarak dekat, UMP bakal digeber dengan satu granat matang, tapi Adriannya di say hello dari sebelah kanan Bonafide-nya. Sang Raja King Kong gak bakal tinggal diam begitu aja. Ada PF yang cukup bagus, secure lagi ke arah depan dan hanya memberikan satu tembakan yang cukup sia-sia. Otang pun terjatuh di sana. Kalau menurut gue tadi dari Otang ya, kalau lu lihat Otang tuh sebelumnya nggak ada di satu rumah sama teman-temannya. Dan menurut gue kenapa dia terlalu lama untuk melakukan disengage, padahal udah ada info dari teman-temannya ini dari Aura udah masuk semua nih ke rumah gue. Nah itu yang ngebuat akhirnya dia bisa dikejar sama teman-teman dari Aura Ignis. Padahal kalau dia cabutnya dari tadi mungkin ada sedikit kemungkinan untuk dia nggak akan terkejar. Namun kita balik lagi, Aura Ignis kali ini sudah memantau adanya satu vehicle yang bergerak dari arah kejauhan. Coba dihancurin aja, dibakar habis biar nggak bisa dipakai lagi sama musuhnya. Ya, Bonafide pun udah menyingkir ya. Kalau dia lihat di depan sana kayaknya ini nggak cukup set ketika kita melakukan firing atau kontes ke arah depan, itu terlalu berbahaya. Jadi mereka lebih menyingkir dan udah mengamankan vehicle. Di sisi lain juga Bigoton Rasengan-nya udah menculik. Lagi dan lagi FE Esport kayaknya gue lihat di malam hari ini tuh kayak jadi bulan-bulanan banget bagi tim-tim lain. Rotasi dikit ke sini ketemu musuh, rotasi ke sana dikit ketemu musuh. Ya mau nggak mau pilihan mereka tuh kayak bertahan di satu kompon, nunggu circle bakal menyusut baru dia juga ikut masuk. Ya betul sekali, nunggu circle menyusut baru dia masuk lagi. Tapi ngomong-ngomong tentang menyusut, udah ada suara sirine yang menandakan bahwa zonanya akan menyusut lagi. Dan kalau kita lihat di mapnya, ada beberapa tim yang memilih untuk menyisiri pinggiran zona aja untuk mencari jalan yang lebih aman. Dan ada juga beberapa tim sih yang memilih untuk langsung masuk ke dalam circle. Dimana kita lihat kali ini GRC dengan vehicle-nya, mobil sportnya coba digunakan untuk melakukan rotasi. Dan mobil kayak gini itu benar-benar ngasih satu distraksi, bahkan tekanan sebenarnya buat orang-orang yang ada dilewatin sama mereka. Kadang kayak gara-gara suara mobil, ada mobil gitu, udah mulai was-was duluan. Dan itu sebenarnya bagus untuk teman-teman dari GRC. Yang kita lihat kali ini GRC sendiri bahkan belum mengoleksi 1 poin kill pun loh. Ya ini masih ibaratnya kayak yang tadi tuh sebelum dia buyah. Untuk sampai ke middle aja dia tuh kayak pasif aman banget pergerakannya, nentuin momentum. Dan mereka ini aja menggunakan vehicle masuk langsung ke area Bayfront. Dan sampainya di Bayfront mereka pun langsung membagi kompon serta dapatin circle yang udah menurut gue udah enak banget. Iya enak banget loh, gila, tanpa kita lihat maksudnya dari awal mereka gimana nggak ada kill tapi tiba-tiba udah dapetin zona. Dan kita beralih, Bonafide kali ini dalam masalah yang cukup besar. Black harus tumpang tindih dengan menggunakan mobilnya yang sudah terbakar. Namun kita lihat di round keempat tadi ada Lim yang itu dia juragan granat kita dengan 6 kill tentunya. Dan damage-nya 2159 ya. Iya, itu cukup besar juga. Dan headshot akurasinya 14,28%. Itu cukup bagus dari seorang Lim. Jadi ini Lim akan menjadi ancaman bagi semua tim. Gua rasa ingat, cari dulu Limnya baru lakuin team fight. Karena kalau enggak ya mungkin dari seorang Lim dengan gameplay yang masih sama tentu menggunakan granat itu akan sedikit berbahaya. Ya karena bisa gue bilang akurasi dari granatnya Lim ini 75%. Kalau menurut gue bahkan 80%. 80% ya. Kayak sekalinya dia miss itu maksudnya nggak kenokin orang, at least kena splash damage-nya. Iya bener, lebih walaupun nggak ke pick off, yang penting sengaja ngeberikan damage. Dan itu memberikan satu kesempatan bagi teman kita untuk ke pick off-nya. Betul banget. Dan itu memberikan satu jalan yang bagus. Dah itu dia, Zoom siapun tumbang di tangan Dragon Phoenix. Iya ini Dragon Phoenix emang kayak nggak mau ketinggalan dan nggak mau ya kayak nggak mau kalah aja gitu. Gue tim lain dapatin kill, gue juga mau dapatin kill dong. Iya, ini lagi kejar-kejaran gaming nih kalau kita lihat. Tapi kita beralih dari Aura Ignis kali ini. Di 2 game terakhir gue udah mulai ngelihat mereka agak sedikit panas. Dari mulai setup dan juga inisiasi yang mereka lakukan udah mulai terlihat agak panas ya dari Aura Ignis. Old Machine lagi-lagi ternyata panasnya agak sedikit telat teman-teman dari Aura Ignis. Namun gak masalah. Dan ini posisi yang gak enak banget. Lu lihat, mereka di ujung tebing, zonanya tepat di belakang mereka. Yang mau gak mau mereka harus naik ke atas kalau kayak gitu caranya. Tapi kita lihat kali ini dari seorang Haydans di daerah yang cukup terbuka. Coba memantau ke arah bawah, adanya teman-teman dari Bigetron ya di sana yang sudah mulai terspot kehadirannya. Diberikan beberapa tembakan oleh seorang Haydans, tapi tadi malah ada tembakan balasan yang cukup membahayakan buat seorang Haydans nih Azuri. Iya betul. Kalau gue lihat juga posisi dari Aura itu gue kayak di Javu sih. Di match day kedua di mana dia ngeratain Dewa serta Buyah ketika ngelawan Dragon Phoenix. Berada di area yang patahan dan juga lagi dan lagi dia ketemuan di area itu
apa ya, perbukitan dan area patahan dengan Dragon Phoenix juga hanya berbeda tempat. Namun di sisi lain sudah ada GX-nya harus tumbang juga di sana. Teman-teman daripada MBR serta kedatangan tamu kah kali ini dari belakang. Enggak, lebih tepatnya itu hanyalah teman, dikagetkan oleh teman sendiri. Oh, bukan musuh. My God, man. Wow. Harus tumbang. Gila. Oh iya, gue lupa ngebahas gini jadi. Setelah updatean terbaru, ketika kita turun atau kita di revive, itu kita nggak kosongan banget. Iya, kita punya ini ya. Kita dapat vest, Dapat vest. helm level 1, vest level 1 serta pistol. Dapat pistol. Jadi nggak akan ada tinju-tinjuan gaming Ya, kayak minggu kemarin kan ada betul. tinju-tinjuan gaming tuh yang baru Minggu hidup. kemarin, ya kan? Kalau sekarang nggak maksudnya. Jadi udah ada vest, helm level 1 dan juga pistol. Jadi nggak tangan kosong banget. Tapi balik lagi ternyata FPI Sport harus mengubur impiannya untuk mendapatkan buyah di match kelima kali ini. Tadi sempat mau buyah tapi nggak jadi dan kali ini bahkan harus dikubur rapat-rapat dan juga Bigator Rasengan kali ini pun harus menyusul teman-teman dari tim FA di posisi ke-8. Dengan monster trucknya kali ini Rama coba sedikit lebih dekat lagi ke arah pertahanan dari GRC. Lim sudah mulai terpantau, hati-hati Limnya lagi dicari ini sama teman-teman dari tim Rans. Namun ternyata nggak diladenin, dicuekin begitu saja. Gue nggak mau tim fight, fokus mau masuk ke dalam circle tapi hati-hati di sana ada mobil yang sudah tiba dari teman-teman GRC kali ini. Coba untuk set up lagi Iki dalam masalah menerima beberapa hujan peluru dari teman-teman GRC, namun ternyata kita lihat dari seorang Mario pun berhasil menerima serangan balasan di mana berhasil ditumbangkan, namun dengan sangat cepat kembali dibangunkan lagi. GRC dengan sangat bagus, lengkap personilnya, memberi tekanan demi tekanan ke arah seorang Iki yang sudah mulai terpepet oleh zona Azuri, tapi berhasil dihilangkan begitu saja. Ya, di posisi sulit ini ada dua tim dan Adrian disayangkan dia nggak punya granat satupun. Di bawah juga masih ada JRC, Ajix-nya pun masih hidup. Adrian posisi cukup sulit, nggak bisa bakal diselamatkan lagi. Adrian Rungkat nggak bisa banget karena dari belakang juga dia udah terkena hit, posisi yang cukup gambling di area depan, sisi kiri dan kanan semua ada musuh, terjadi penumpukan di mana-mana. Gua pun terpasang dan Tuara Arne dari Ember pun terjatuh dan kali ini Dragon Phoenix ada di posisi ke-6. Masih ada chance penuh bagi JRC untuk mendapatkan buya karena nggak ada tekanan lain dari tim musuh. Seperti Besto bakal revive Tuara Arne kali ini. Oke, kita lihat kali ini teman-teman dari MBR mencoba untuk berperang melawan zona. Tadi dari seorang Zeus, kali ini ada double vektornya. Coba untuk menghancurkan dua depannya, namun Rans Esport pun berhasil ditumbangkan. 1 poin kill lagi untuk seorang Zeus. Menambah teman-teman dari MBR, di mana sekarang 8 poin eliminasi sudah diamankan. Tapi Zeus kali ini dalam masalah, di mana dari arah atas, arah Kazu tidak akan memberikan jalan sedikit pun. Dua tim tersisa, GRC kali ini harus berhadapan langsung dengan teman-teman dari RRQ, di mana RRQ berada di area high ground. Granat coba dimasak, dilemparkan ke arah bawah. Coba untuk mengecek posisi teman-teman GRC itu sendiri. Surya kali ini ingin mencoba peruntungannya, di mana tidak terlihat sama sekali posisi teman-teman dari tim RRQ Kazu. Bahkan maybe diutus untuk turun. Surya. Kita lihat udah ada tembakan yang cukup sakit masuk ke arah seorang Surya dari sisi kiri. Maybe melempar untuk granat. Dua player dari JRC berhasil didapatkan oleh seorang Maybe. Cukup dekat kali ini, banyak sekali gluol. Maybe masih belum ada backup. Ada double vector oleh seorang Eki dan tidak bisa menyelamatkan.